Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Citranzani Putri dengan NIM 18215172 dari tingkat 3C Keperawatan, Stikasiasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil telaah jurnal internasional dari mata kuliah metodologi penelitian oleh dosen Ibu Novi Zayani MSc. Di sini jurnal yang saya telaah berjudul Pengaruh Pijat Kaki dan Punggung Terhadap Tekanan Darah dan Kualitas Tidur pada Pasien Gagal Jantung. Di sini ada penulis jurnal tersebut yaitu Arslan Gürcan and Ceyhan Elglem. Di sini ada publikasi atau publication jurnal tersebut, yaitu link jurnal tidak terdapat karena saya mendapatkan jurnal ini dari dosen mata kuliah tersebut. Di sini ada bulan publikasinya, yaitu bulan September tahun 2020 dengan volume 6, nomor dan halaman 2, 1106, halaman 1 sampai 4. Nama jurnal ini yaitu Jurnal Pengobatan dan Gangguan Tidur. Di sini ada penelaah dan tanggal telaah jurnal. Penelaah yaitu saya sendiri, Regita Citranzani Putri, dan tanggal telaah yaitu Minggu 12 September tahun 2021. Di sini ada deskripsi jurnal. Tujuan jurnal peneliti yaitu peneliti ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pijat kaki dan punggung terhadap tekanan darah dan kualitas tidur pada pasien gagal jantung. Selanjutnya ada hasil penelitian. Di sini ada 6 sesi pijat kaki dan pijat punggung terdeteksi menyebabkan penurunan nilai tekanan darah diastolik dan tekanan darah sistolik. Dan perbedaannya signifikan secara statistik. Perbedaan statistik yang kuat ditemukan antara skor rata-rata pre-test, post-test dari keseluruhan dan skor subdimensi PSQI pada pasien gagal jantung. Di sini ada kesimpulan peneliti yaitu pijat kaki dan punggung terbukti efektif dalam menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kualitas tidur pada gagal jantung. Di sini ada selanjutnya ada telaah jurnal. Fokus utama peneliti yaitu fokus dari peneliti ini adalah tentang penanganan tekanan darah tinggi atau biasa disebut dengan hipertensi dan kualitas tidur pada pasien dengan gagal jantung dengan pijat kaki dan punggung selama 15 menit dalam 3 minggu. Ini ada elemen yang mempengaruhi tingkat kepercayaan suatu peneliti. Yang pertama ada gaya penulisan seperti sistematika, penulisan, dan tata bahasa. Sistematika penulisan sudah jelas terdapat nama, jurnal, judul penelitian, penulis, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, diskusi atau pembahasan, kesimpulan, dan referensi. Tata bahasa yang digunakan penulis sudah cukup baik. Pembaca mampu menangkap isi dengan baik dan mudah. Selanjutnya, di sini ada lanjutan telaah jurnal, yaitu yang kedua itu penulisan, yaitu kualifikasinya. Kualifikasi penelitian ini sudah sesuai dengan kompetensinya yang dibuktikan dengan asal perguruan tinggi, yaitu penulis utama Arslan Gürcan berasal dari Department of Nursing, Sivasum Hürriyet University Turki, dan Ceyhan Elglem Department of Nursing, Erciyes University Turki. Yang ketiga ada judul. Kelebihan dari judul ini menggambarkan isi penelitian secara umum dengan menyebutkan intervensi tindakan pijat kaki dan punggung sebagai cara efektif menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kualitas tidur pada pasien gagal jantung. Lalu kekurangan dari judul ini tidak terdapat kekurangan dalam judul penelitian ini. Selanjutnya ada abstrak. Kelebihan dari abstrak tersebut yaitu poin penting dalam penelitian sudah dijabarkan dengan jelas pada abstrak. Kekurangan dari abstrak tersebut tidak terdapat kekurangan dalam abstrak jurnal. Selanjutnya ada tujuan dan masalah peneliti.
Yang pertama ada tujuan peneliti. Tujuan dari peneliti ini adalah untuk menyelidiki adakah pengaruh pemberian pijat kaki dan punggung terhadap tekanan darah dan kualitas tidur pada pasien gagal jantung. Lalu yang kedua ada masalah peneliti. Masalah dalam peneliti ini adalah peningkatan tekanan darah dan penurunan kualitas tidur pada pasien gagal jantung merupakan keluhan utama penderita gagal jantung. Pemberian pijat kaki dan punggung dapat menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kualitas tidur pada pasien gagal jantung. Selanjutnya, di sini ada sistematika penulisan atau konsistensi logis. Penulisan judul ini telah memenuhi kriteria logis dan konsisten. Sistematika penulisannya jelas dan padat. Lalu selanjutnya ada pertanyaan peneliti dan hipotesis. Pertanyaan penelitian tidak dituliskan dalam jurnal penelitian ini. Nah, hipotesis yaitu tersirat apakah ada pengaruh pijat kaki dan punggung terhadap kualitas tidur mengurangi tekanan darah pasien pada gagal jantung. Lalu sasarannya yaitu sasaran peneliti ini adalah pasien gagal jantung dan pasien dengan tekanan darah tinggi atau biasa disebut dengan hipertensi. Yaitu diambil sampel melalui wawancara tatap muka. Pertimbangan etikal yaitu izin etik untuk penelitian didapat dari Komite Etik Departemen Keperawatan Hurriyet University Turki. Nah, definisi operasional dalam penelitian ini tidak dituliskan uraian terkait definisi operasional. Lanjut selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Desain penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen dengan pendekatan kuantitatif karena penelitian ini dilakukan percobaan terhadap kelompok pasien gagal jantung yang dikenakan atau diberikan tindakan pijat kaki dan punggung. Misalnya ada populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penderita gagal jantung. Jumlah sampel penulis tidak mencantumkan. Teknik pengambilan sampel dengan random sampling. Nah, di sini selanjutnya ada cara pemilihan teknik pengambilan dan penentuan besaran sampel. Gagal jantung yang mengalami peningkatan tekanan darah dan gangguan pola tidur sedang diseleksi sebagai sampel berdasarkan karakteristik sosiodemografis pasien. Tingkat pengetahuan mereka tentang gagal jantung dan pola tidur dengan wawancara. Teknik pengambilan sampel dengan random sampling, cara mencari besaran sampel dituliskan. Di sini ada data analisis, analisis statistik yang digunakan uji Kruskal, Wallis, dan statistik IMD SPSS 22,0. Hasil penelitian lampiran tabelnya ini ya. Dan di sini juga ada hasil penelitian lampiran tabel. Di sini ada pembahasan temuan hasil penelitian. Kelebihannya yaitu peneliti telah jelas membahas masing-masing variabel terkait yang diteliti. Nah, di sini kekurangannya yaitu pembahasan sudah jelas dan tidak ada kekurangan. Kesimpulan dan saran, kelebihannya yaitu dalam penelitian ini diungkapkan suatu kesimpulan berdasarkan hasil olah data statistik sehingga kesiapan sudah merangkap antara variabel bebas dan terkaitnya. Selanjutnya ada kekurangannya cara penentuan sampel tidak dituliskan. Oke, terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.